Enggak, 2 SKS ini. Nah, sudah ada rekodnya. Nanti terserah ya, di linknya aja diberikan ke kita. Ya. Nah, baik. Jadi ini adalah pancingan untuk kuliah kita ke depan ya. Jadi memang kalau mau reguler itu, memang mau reguler kita tiap minggu akan ketemu gitu ya. Kita akan ketemu. Cuma ya saya juga belum tahu ya apakah kalau bagi saya tiap minggu setor itu agak sedikit membosankan. Bukan berat sih, tapi boring gitu ya. Membosankan tiap minggu harus ketemu gitu. Tapi itu juga menarik karena kita harus berdisiplin. Oke, slide berikutnya, Mas. Bisa digeser di slide berikutnya? Oh, lagi? Sudah sih, Pak, ini. Oh, belum sampai saya. Belum ya? Kok belum ya? Belum. Sebentar. Belum kegeser, Kak. Iya. Slide-nya. Ini sudah, Pak. Nah, ya. Jadi cita-cita saya itu membuat materi perkuliahan yang terstruktur sebagai body of knowledge. Bahkan saya sudah membuat sebuah buku yang seharusnya sudah siap kepada Anda sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, progres 40%. Ketika work from home sudah saya agendakan untuk saya tulis, tapi ternyata ya cuma agenda doang gitu. Nah, namun pada kenyataannya, ini karena juga mata kuliah pilihan, pertama pasti keterbatasan waktu kalian ya. Jadi di sisa-sisa waktulah mahasiswa itu mengikuti kuliah ini dan mengerjakan tugas-tugas dari kuliah ini gitu. Enggak tugas-tugas, cuma satu tugasnya ya. Nah, beberapa mahasiswa akhirnya pengalaman beberapa tahun yang lalu lebih memanfaatkan materi mata kuliah ini itu untuk mematangkan gagasan yang masih mentah menjadi lebih terstruktur dan siap disajikan. Jadi ini mata kuliah ini dulunya dosennya maunya apa, tapi kenyataannya mahasiswa membentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa membentuk mata kuliah ini tuh punya karakter sendiri. Jadi akhirnya perkuliahan bersifat customized ya. Jadi bukan saya ngomong. Dan kalaupun saya ngomong kalian juga nggak perlu, informasi sudah bisa kalian dapat di mana-mana. Draft bukunya bisa kalian dapatkan, lalu materi kuliah yang tahun-tahun sebelumnya juga langsung dibaca, dan banyak sekali yang nggak relevan dengan tugas Anda gitu ya. Jadi ya ngapain saya ngasih kuliah. Jadi customize Anda maunya apa, lalu saya akan membimbing Anda supaya gagasan mentah Anda itu bisa jadi gitu ya. Itu yang di beberapa tahun sebelumnya akhirnya kejadian kuliah ini tuh kejadiannya kayak gitu. Yuk Mas, di berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini beberapa akhirnya pola mahasiswa itu hanya memanfaatkan mata kuliah ini, ada dua modus ya. Yang pertama adalah bagian dari tesis. Ini paling banyak ya. Misalnya Adina itu jadi analisisnya itu menggunakan kuliah ini. Jadi lucu ya. Pratesis, tesis sama kuliah ini dikerjakan satu, kurang ajar. Tapi ya itulah realitanya gitu ya. Oke, bahkan pratesis dan kajiannya itu dia kan proyek juga, jadi ya gitulah saya bisa paham. Lalu pras juga ini cum laude fast track gitu, akhirnya saat ini tesisnya juga, pratesisnya juga ikut kuliah ini, tesisnya ini nanti publikasinya ini juga gitu ya. Mau sidang akhir nanti pras. Nah, tidak harus yang saya bimbing, misalnya Asta Yuliarman, dia ingin mengangkat ini ya, tradisi membangun di Bugis gitu loh. Lalu ikut kuliah ini, dia belajar ANT dengan saya, lalu kemudian mau diperluas lagi dalam tesisnya yang dibimbing oleh Pak Iwan Sudrajat dengan menggunakan ANT juga. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah Gumilang, ini kebetulan 124 mahasiswa bimbingan saya. Jadi akhirnya dia menggunakan dwelling thinking untuk desain fasilitas suku laut. Ini off the record, tapi boleh disabar-sabarkan, itu di kuliah itu Gumilang jarang datang gitu ya, jarang datang tapi nggak saya luluskan, mahasiswa bimbingan saya sendiri. Nah, tapi ada juga misalnya kayak Muci sama Cahyo, dia pernah ikut kuliah lapangan, punya data-data yang cukup, lalu ingin diformulasikan dengan lebih terstruktur, dan jadilah di kuliah ini itu saya memberikan satu teori khusus, kebetulan teorinya sama gitu ya, tentang kultural kapital. Cahyo ngomongin tentang Kampung Sindang Barang dan Muci tentang Bandar Harjo. Lalu dengan kerangka teori kultural kapital itu mereka berdua bisa membuat yang dulunya pecah-pecah
hasil formulasi dari kuliah lapangan menjadi sesuatu pengetahuan yang terstruktur. Ya Mas, di berikutnya. Nah ini ya parsial ya, bukan liberal arts keseluruhan karena saya tidak mendalami liberal arts, tapi jiwanya memang liberal. Jadi sebetulnya kalau dari saya kuliah apapun yang terjadi itu kuncinya cuma 3 ya. Yang pertama logikanya beres, yang kedua gramatikanya bagus, yang kedua retorikanya bagus. Kalau yang lain-lain terserah Anda. Terserah pada referensi-referensi pengetahuan apapun kalian bisa cari sendiri. Gitu. Itu mungkin bagi saya pernah saya bimbing selalu itu ya, nggak berubah-ubah ya, logika, gramatika, retorika gitu. Itu yang modus saya selalu konsisten kayak gitu. Jadi kalau yang di luar itu silakan Anda cari sendiri, kita diskusikan. Yang penting logika Anda betul, yang penting bagaimana pemikiran Anda disusun dengan rapi, dan ketika Anda mengungkapkan apa yang Anda pelajari itu dengan cara yang baik ya, yang dimengerti oleh audiens. Itu Mas. Nah, saya punya materi yang lama, ya, yang sudah kuliah-kuliahnya sudah ada, yang mungkin kalau Anda butuh bisa saya bagikan. Tapi dalam 3 tahun terakhir sudah agak kedaluarsa ya, sudah agak usang gitu, karena semua customize. Ya. Ada 3 intinya ya. Pertama adalah Creativity Channels dari Antoniades itu dan udah mateng itu kayaknya. Kalau nggak bosen, kalau mau mengulangi itu lagi ya sepertiga jalan udah jadi gitu. Terus yang kedua placemaking gitu. Nah yang ketiga adalah penyampai pesan. Itu materi yang lama ya, semiotika. Nah yang baru yang dipakai oleh Asta dan Cahyo dan Muji adalah cultural studies dan dari STS ya, terutama ANT. Jadi dari Kim Dovey yang mengutip Bourdieu tentang form of capitals, sama dari ANT ya. Nah ini yang sebetulnya ingin saya kembangkan sebagai unggulan ke depan. Kalau yang materi lama itu udah banyak yang membahas, tetapi materi baru ini belum banyak. Nah, ini yang saya tawarkan ke Anda, apakah Anda mau pakai materi yang lama atau menguji cobakan materi yang baru. Ini kalau buat saya yang materi baru ini membuat keasikan tertentu ya, karena bagi saya punya suatu yang mateng yang bahan mentah gitu. Kalau diberikan ke Anda lalu tumbuh gitu, wah itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya Mas, slide berikutnya. Nah ini yang sekarang saya anut dan cukup bisa membuat saya happy ketika mengajar kepada Anda adalah filosofi murid, itu Anda yang menuntut dan murad yang dituntut. Jadi relasi mutual kita, ekosistem kita itu terbangun kalau Anda bertanya dan saya menjawab. Kalau Anda punya materi yang mentah, lalu saya bimbing untuk menjadi matang dan bagus. Ketika Anda seolah seperti bibit yang mau tumbuh, lalu kita berdua atau mungkin bisa berkelompok nanti sama-sama kembangkan sehingga akhirnya jadi sebuah tanaman yang punya buah gitu. Jadi bagi saya kalau Anda nggak menuntut saya nggak eksis gitu ya. Jadi ini akan berbeda sekali dengan metode kuliah konvensional di mana saya cerita banyak segala macam materi tertentu. Nah kalau ini nggak, karena ini sangat customized, maka Anda mintanya apa, saya akan cerita seperti yang Anda minta. Gitu. Kira-kira itu yang dari awal. Jadi minggu depan kalau mau kuliah Mas hari apa itu Mas Akbar jadi aspri saya ya. Tapi aspri dosen, bukan aspri menteri tapi ya, nggak apa-apa. Ya diingetin kalau mau kuliah seperti apa, dan nanti saya juga tanya teman-teman, butuh kuliah nggak? Pak, butuh. Oke, kita kasih kuliah. Gitu kan. Kalau Anda tanya, Pak, bisa gini nggak? Bisa gitu nggak? Bisa gitu nggak? Bisa. Pokoknya bisa aja gitu loh. Wah, kalau nggak bisa, kita cari jalannya sama-sama. Silakan Mas Akbar untuk slide berikutnya. Nah, ini kira-kira metode yang metode belajarnya kayak gini. Yang pertama, Anda harus bawa kasus dulu nih. Maumu apa? Kalau pengalaman dari sebelumnya jangan mulai dari nol. Waktu kita nggak cukup banyak. Jadi mulai dari informasi atau data-data yang separuh mateng lah, setengah mateng. Nah, kalian bawa data ke saya, lalu saya akan menyediakan teori. Gitu. Jadi sebetulnya teori itu sebenarnya bukan mahasiswa yang ngasih, tapi dosennya yang ngasih. Gitu. Kecuali nanti ada beberapa yang memang zaman sekarang ya mahasiswa punya teori sendiri yang menarik gitu, dan pada saat kesempatan ini malah itu memperkaya dosennya. Itu sering beberapa kali seperti itu ya. Semiotik contoh ya, semiotik itu dulu yang bawa mahasiswa gitu. Saya udah bosen dengan semiotik, tapi Tias datang dengan semiotik. Wah ini udah lama, dia nekat gitu. Saya akhirnya buka-buka semiotik lama saya gitu ya. Saya mempelajari semiotika tahun 97. Waktu itu Pak Yasraf baru pulang dari Inggris ya. Saya ikut kelas beliau.
saya mempelajari sebagai mahasiswa gitu, akhirnya ya sudah kita pelajari semiotika lagi. Lalu, nah ini nanti yang agak yang akan exercise yang sorry ya bukan apa-apa yang sulit ditemukan di dalam kuliah arsitektur adalah bagaimana kalian menyusun kerangka operasionalisasi berbasis teori untuk kasus tertentu. Ini yang apa mungkin dulu di TDA Anda udah pernah ya saya bimbing untuk itu ya. Nah ini akan lebih kompleks lagi, nggak cukup satu gitu, tapi ini cukup menarik karena agak jarang arsitek bisa melakukan ini, pamer sedikit. Muridnya Pak Iwan ini saya, jadi bisa pamer gitu karena saya muridnya Pak Iwan Sudrajat. Nah, nanti dari informasi Anda yang acak-acakan, itu dari kerangka operasionalisasi itu, kalian bisa menata data berdasarkan kerangka teori. Jadi informasi yang berserakan kemana-mana bisa rapi tertata. Nah, dari situ kemudian logika dan gramatika dimasukkan. Hingga apa yang acerai-berai kayak gitu tuh bisa menjadi pengetahuan yang terstruktur. Dan terakhir, pasti ujung-ujungnya adalah publikasi, gitu. Dan ini yang merah itu bersifatnya iteratif. Ini yang saya sebut sebagai customize ya, karena ya Anda harus bawa masalah ke saya, kita selesaikan sama-sama. Bahkan di beberapa kuliah yang lalu, Muji dan Cahyo itu tidak bisa barengan karena teorinya sama, kasusnya berbeda. Itu yang saya coba di tahun lalu, dan kalau tahun ini bisa kejadian itu lagi, itu akan lebih khusus. Jadi saya senang sekali, saya appreciate buat Mas Akbar yang proaktif meminta saya, itu tadi Anda murid yang sejati, ya, karena menuntut saya gitu, dan disitulah saya mendapatkan kesempatan saatnya untuk saya jadi guru yang sejati. Karena memang diminta muridnya untuk ngajari. Mudah-mudahan kuliah ini tuh semangatnya di situ ya. Jadi bukan hanya Anda yang bisa belajar, saya pun juga belajar. Saya belajar gimana Anda supaya ngerti. Anda kan berusaha untuk ngerti ya, berusaha untuk jago gitu, dan saya belajar bagaimana mensupervise Anda, mementori Anda supaya Anda jadi jago gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Silakan Mas Akbar, slide berikutnya. Sudah Pak? Belum. Nah ini beberapa literatur wajib ya, ada 5 yang sering dipakai, yang bisa dipilih. Pertama dari Creativity Channel dari Antonia Des, itu kemudian placemaking saya menggunakan Genius Logic-nya Norbert Schultz. Kemudian untuk penyampaian pesan, itu saya menggunakan teorinya Pak Yasraf, siapa lagi, ya, semiotika dan hipersemiotika. FYI, for your information, semiotika bagi Pak Yasraf sebentar lagi sudah masa lalu, sudah membuat ilmu baru. Kalau Anda ikuti Pak Yasraf, dia sudah membuat ilmu baru ya, sedang membuat ilmu baru namanya virografi yang basisnya dari cultural studies. Lalu yang kedua adalah dari Dove dan Bourdieu di bukunya Becoming Place, khusus di chapter Silent Complicities ya. Jadi di situ dia menggunakan teorinya Pierre Bourdieu untuk mengembangkan bagaimana arsitektur itu as cultural producer ya, kultural kapital. Nah ini nanti kalau saya disuruh ngoceh kayak gini bisa panjang, cuma Anda butuh nggak gitu ya. Kalau kemarin Muji sama Cahyo yang butuh kayak gitu. Jadi saya ceritanya panjang. Nah terakhir Asta ini yang, dan Pras itu yang mulai sekarang di arsitektur, Latour mulai mulai banyak diminati. Bu Indah dan Pak Indra sudah mulai banyak ini di grup. Saya mendalami khusus, sehingga nanti kalau Anda ingin mendalami Latour, itu bisa digunakan untuk menjelaskan ya, memetakan, mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai budaya itu adalah dalam relasi-relasi sosial. Dari 5 ini hanya satu saja ya yang harus Anda pilih gitu, dan ini akan belajar mengenai ketaatan cara berpikir ya, atau rigorosity. Jadi ketika menggunakan Antoniades ya pelajari betul apa yang dimauin Antoniades, jangan campur-campurkan dengan yang lain kecuali yang masih satu mazhab, satu grup dengan Antoniades. Gitu. Mas Akbar, berikutnya. Selesai. Nah ini, kemarin Cahyo dan Muji masih nembus jurnal nasional ini, yang tidak berbayar. Nah ini nanti mulai saya lempar ke Anda, mau sekuat apa kalian, apakah mau, ya nggak boleh ya, kalau bisa jangan lebih buruk daripada tahun lalu ya, apalagi sama, kalau bisa lebih baik, tapi ya yang Anda yang berjalan dan saya yang mengiringi, satu semester kita sekitar 2 bulan kita akan putuskan paper Anda ini nanti akan publish kemana. Oke, next Mas Cahyo. Akbar. Nah,
Jurnal internasional saya udah nembus 2 jurnal, jadi udah bisa berbagi. Sekarang sedang ke-3 dan sekarang lagi proses, 3 lagi submit, yang keempat lagi proses. Ini karena ada banyak anak talent ini, rasanya dibuka aja anak S2 riset apa S2 desain nembus jurnal internasional. Oke, ya kan Mas Akbar? Oke, selamat bertanya. Baik. Oh ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Mas Akbar dan segala macam. Jadi minggu depan saya menunggu ya, menunggu di grup ini. Anda minta apa ke saya? Ini udah maghrib, jadi mungkin sekitar 15 menit untuk diskusi. Mudah-mudahan masih bisa. Silakan. Pak, kalau jadwal kuliah itu tanggal 24 kan Pak ya? Halo? Di unmute nggak sih? Ya. Itu maksudnya apa, sebaiknya kita mulai lebih cepat atau apa tepat waktu aja gitu Pak sebaiknya? Mas Akbar ingetin aja jam seperti itu, karena saya nggak punya asdar kan di kuliah ini. Oh iya. Ya pakai gini aja, pakai Zoom, pakai Gmeet, gini aja kuliahnya. Iya. Kalau yang lain-lain kan harus pakai MS Teams, harus pakai asdar, wah ruwet itu. Saya tadi kan barusan bikin video ajar itu kan pakai MS Teams itu karena habis ini saya lempar ke asdar saya untuk dijadiin video. Oh, jadi lebih nyaman pakai Zoom ini Pak ya? Gitu. Iya. Iya Pak. Pakai Zoom dan WA ya. Kalau Zoom kan nyedot pulsa juga. Kalau WA kan bisa iya. chattingan di situ. Iya Pak. Nah nanti saya yang akan mindahkan ke CX gitu kan, secara konvensional. Oke, makanya direkam, jadi kita ketahuan ada buktinya. Nanti apa link hasil rekamannya bisa di-share ke grup gitu. Randi mau nanya kayaknya enggak ya? Randi? Ini. Randy, Mas Randy Pak, ya. untuk output dari kuliah ini artinya berarti kita harus publish jurnal tuh Pak ya untuk produk dari kuliah ini. Iya Mas. Iya Mas. Jadi gimana Ren? Kalau menurutmu gimana? Ya nggak apa-apa. Kuliah kan biasanya luarannya tugas ya. Nah tugasnya kalau nggak publish ya tanggung lah. Oke. Pak, kalau tadi kan sebelum kuliah kan untuk diolah sampai bisa ke publish itu kan sebaiknya kita bawa kasus-kasus Pak ya yang setengah matang gitu Pak ya. Itu kasusnya sebaiknya kasus yang apa ya Pak ya? Maksudnya karena kan konteksnya budaya lokal. Habis itu apakah pokoknya ada budayanya lah. Oh, yang penting ada HP bunyi lagi. Contoh apa misalnya? Aduh. HP bunyi. Mas Akbar kebayangnya apa dari saya sebenarnya kuliah ini memang untuk mancing aja, kalian bawa kasus apa gitu. Iya. Sehingga minggu depan kalau zaman kuliah itu masing-masing sudah bawa kasus, ada beberapa kasus yang memang sudah sepertiga matang lah, perempat atau sepertiga matang, jangan mulai dari nol. Kalau saya sih ada sih Pak terpikir sedikit masalah, saya terpikirnya mungkin belum terkerucut idenya, tapi terpikirnya sih ini sih Pak, masalah budaya lokal satu, terus habis itu bisnis lokal dan ruang arsitektur untuk lokal sih Pak. Saya ngerasanya soalnya kayaknya yang namanya budaya lokal kan kadang juga butuh memenuhi kehidupan, juga butuh berbisnis mungkin, tapi pada kenyataannya arsitektur di Indonesia mungkin saya ngelihatnya kok terlihatnya sepertinya ruang di kota itu habis untuk mall dan minimarket, Indomaret gitu-gitu, tapi kayak nggak ada arsitekturnya gitu Pak. Oke, kalau data yang sudah dipunyai apa Mas kira-kira? Karena itu masalahnya luas banget, sehingga kalau satu semester kamu mencari data dari situ, mencari informasi dari situ, jebol nggak akan sanggup. Fenomena itu sudah punya data-data, belusuan mana, bagaimana? Harus difokuskan berarti Pak ya pencarian datanya Pak ya? Ya, karena kan waktu kita terbatas, jadi itu isu yang menarik, tapi kemudian akses datanya akan seperti apa, informasi yang dikumpulkan akan seperti apa, itu ke depan ketika nanti kuliah perdana, Mas Akbar sudah harus menginformasikan itu. Kalau itu jadi dipilih ya isunya ya. Karena saya pikir di 2 atau 3 minggu awal Anda masih boleh mencari berubah-ubah,
Tapi semenjak minggu keempat itu nggak boleh. Berarti Ya, sebaiknya sebelum kuliah lanjutkanlah perdana, nanti kita. berarti sebaiknya sebelum kuliah perdana kita ini Pak, sebaiknya kita Depan, mungkin cari data Pak ya, literatur, data informasi iya. Pak ya. Sudah Lebih siap banyak gitu. informasi dulu deh. Kalau literatur nanti bisa sambil jalan. Oh, Tapi informasi cara ya. mengambil datanya itu yang nanti agak repot di sini. Nah, karena kan kalau datanya sudah ada setengah kan tinggal ngembangin enak gitu loh. Tapi kalau mulai dari nol, gempor ini kita. Nggak cukup waktunya. Oh iya Pak. Itu yang apa pengalaman. Ini Zoom-nya mau selesai, kita lift dulu. Oh sudah mau habis ya? Ya, sudah. Atau terus aja deh kalau memang belum ini. Oh iya, belum sih Pak, kayaknya sih Pak, nggak ada notifikasi yang Ada mengingatkan. Ya? Baik, yang lain siapa? Randy sudah ada ide? Kalau nanti kalau belum ada ide minggu depan sudah harus ada ide. Tapi kalau ada yang dilempar hari ini kan saya bisa ngasih respons sehingga minggu depan bisa lebih mateng. Pak, saya mau bertanya. Monde. Oke Pak, ya. Kalau teknologi membangun yang berkembang di sekelompok masyarakat itu masuk nggak ya Pak untuk mata kuliah ini? Kelompok masyarakatnya mana? Masuk. Kelompok masyarakatnya mana? Nah, itu belum digali lagi sih Pak. Ya, Asta kemarin kelompok masyarakat di daerah Bugis itu gitu, bahkan Pak. cuma satu tokoh adat itu. Jadi budaya itu kan nilai-nilai yang ngebahasnya lebih ke teknologi membangunnya gitu, itu masuk ya Pak? Betul. Oh. Iya, lebih ke, jadi itu teknologi kan dilihat cara melihatnya aja. Tetapi masyarakatnya mana, nilai-nilai budayanya apa, itu yang perlu didefinisikan dulu. Budaya apa misalnya. Jadi society-nya didefinisikan dulu, budayanya apa. Jadi bukan teknisnya, kalau teknisnya di kelas sebelah. Tetapi bagaimana perilaku orangnya dan nilai-nilai yang dianut orang itu. Kamu kira-kira apa? Kita coba pancing ya. Oke Pak, paham. Enggak, kira-kira kasusnya apa gitu. Belum sih Pak, belum nyari konsilnya. Saya mikir contohnya yang di Kampung Naga gitu Pak. Oke, itu ya hampir mirip dengan mereka kan punya dengan Asta itu nanti. Cuma wawancaranya gimana? Kamu di sana kan Kampung Naga susah itu wawancaranya. Tidak ada data-datanya. Iya sih Pak. Belum ada sih Pak. Apa? Saya kemarin tertarik Kampung Naga karena nemu nggak sengaja. Belum ada sih Pak datanya. Cuman saya kemarin nemu di Google Scholar itu ternyata Pak Sugeng pernah teliti tentang teknologi membangunnya mereka gitu Pak. Ketahanannya terhadap gempa dan lain-lain. Tapi kayaknya nggak masuk ke sini apa ya. Ini lebih ke nilai-nilainya jadi gitu mengapa ya, mereka, jadi kan, nah kayak di Sindang Barang itu, tapi kalau Sindang Barang tidak mesti teknologi ya. Cahyo melihat bagaimana nilai-nilai itu dibangun oleh ininya, tokoh. Dan itu dia ambil dari artefak arsitekturalnya. Jadi nggak mesti teknologi, tapi tata letak, layout, ada teknologinya sedikit ya, tapi ada terutama tata letak dulu ya. Itu untuk kebencanaan, menghadapi kebencanaan itu. Namun dengan menggunakan cultural capital, akhirnya ketemu bahwa memang nilai-nilai pengetahuan tentang kebencanaan di dalam Kampung Sindang Barang itu ditentukan oleh tokoh adatnya. Itu. Karena tokoh adatnya dipercaya, maka dia bisa menjaga arsitektur Sindang Barang itu adaptif terhadap bencana, resilience bahasanya lupa saya. Ini terhadap bencana. Itu kira-kira Monde kalau yang dilakukan oleh Cahyo. Kamu tertarik Kampung Naganya berarti ya? Dan tradisi itu berarti kakak yang teknologi di sananya. Kenapa Pak? Apa? Iya sebenarnya lebih tertarik ke situ sih Pak. Kalau kakak yang kemarin itu berarti dia wawancara langsung dengan orang yang tinggal di situ Pak? Untuk ngambil data untuk jurnal mata kuliah ini. Juga sih. Oh. Ini kayaknya HP saya bentar lagi off sebentar ya. Saya pindah lokasi dulu. Charge. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, sih.
Nanti ditimbang-timbang lagi ya, Monday. Apakah cocok atau yang lain? Waktumu masih cukup lah seminggu. Ya, minggu depan kita bisa diskusi lagi. Iya, Pak. Oke, silakan yang lain. Randy, sudah ada kepikir? Hanan, Heidi, dan Pai? Ini sudah maghrib Pak, kebetulan Pak. Bagaimana Pak? Apa dilanjut maghrib apa? Paling enggak ini deh statement-statement saya habis maghrib udah ada acara lagi. Oh iya. Statement dari teman-teman deh supaya minggu depan sudah ada progres. Jadi ada sesuatu yang kalian sampaikan. Setelah itu kita off ya, kita hentikan karena udah maghrib. Jadi saya panggil satu lagi. Randy, ada yang mau disampaikan? Untuk sekarang belum ada Pak. Tapi kalau untuk masalah budayanya sih, saya kan tinggal di kota Palembang tuh kan kota sungai Pak ya. Jadi mungkin lebih kayak ke budaya apa orang-orang Palembang tuh pemukiman di tepi sungai. Oh, itu udah ada yang ini nanti. Kamu cari sekunder karena saya bimbing juga lagi di situ. Lalu ada Bu Maya yang kemarin juga ikut dalam telekonferensi yang dia memahami betul. Jadi kalau memang mau menikmati situ, pelajari dulu data-data sekunder. Lalu kamu mau milih di mana? Mau milih di apanya? Ini juga kok siapa kemarin tentang riparian, istilah riparian tuh Relia. Relia ya, Relia juga. Mau mendalami budaya sungai, riparian culture tuh Relia yang dulu mulai gitu. Nah, sambil jalan berarti cari data-data sekunder sehingga kamu apa yang sudah dikaji orang lain sehingga nanti Randy, Pak saya mengkaji ininya gitu. Itu bagus karena kamu melengkapi belum banyak yang mengkaji budaya sungai. Iya. Dan Palembang biasanya sehingga kamu nanti masuknya di mana gitu. Iya, Pak. Gambaran Heidi? Oke, cari itunya ya, cari informasinya sehingga sudah ada modal minggu depan. Oke, Heidi? Kalau dari saya belum ada terbayang mau menelitinya. Ngapain? Ya, mungkin paling mau lihat juga yang materi-materi terdahulu sama yang paper yang tadi ditunjukkan agar mungkin lebih terbayang. Kamu belum tahu minatmu apa ya? Kalau untuk yang lokal ini belum. Kalau gitu PR buat kamu memang harus mengutamakan minatmu. Kalau nggak tahu minatnya bingung saya. Jadi itu ya, minatmu mana dulu gitu sehingga saya mulai kebayang maumu apa. Hanan? Masih sama sih Pak, masih perlu baca-baca dulu untuk bisa tahu condong kemana minatnya. Kayaknya kamu udah punya sesuatu deh. Belum berani sampaikan sekarang? Belum. Masih mau baca-baca dulu aja. Oke ya, tolong dicek dulu. Sebetulnya lebih banyak membaca hati ya, maumu apa harus. Tetapi ini ya, pesan saya adalah apa yang sudah kamu jalankan dan apa yang membuat itu menarik buat kamu. Jadi mata kuliah ini saya lebih banyak memberikan teori yang baru dan pendekatan yang baru, bukan konten yang baru. Konten itu biasanya dari mahasiswa. Jadi dipanggil apa gitu yang mau didalami gitu. Kamu punya sesuatu yang kamu minat, lalu kamu punya sesuatu sedikit nanti yang nanti didalami. Kira-kira aturan mainnya di kuliah ini, survive-nya kuliah ini tuh karena itu. Oke? Baik. Saya masih sama Hanan Pak, belum terlalu kebayang, jadi mau baca-baca dulu. Sebelum kuliah sudah saya kasih briefing dulu, itu gunanya untuk itu. Sehingga ketika kuliah kalian udah tahu, Pak, saya kepengennya ini, kalau nggak gini, ini, kalau nggak ini. Iya, betul. Itu Mas Akbar ya, ini Randy. Jadi memang sesi sore ini adalah untuk memancing Anda supaya mikir di awal kuliah sudah menyatakan, Pak, saya maunya seperti ini yang ingin saya dalami. Lalu kita sama-sama jalan supaya apa yang keinginan Anda itu bisa menghasilkan sesuatu. Itu pertemuan briefing kita kali ini kayak gitu. Itu Mas Akbar, apalagi yang ingin disampaikan? Cukup mungkin Pak. Baik. Ya udah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda untuk menutup sesi ini. Akbar? Oh ya, kalau gitu terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman ya. Mungkin untuk sesi berikutnya kita berkabar lagi lewat WhatsApp.
WA, Oh betul. ya, ya Saya WhatsApp. percaya Mas Akbar ya, please jadi aspri saya di sini. Oh iya Pak. Kapan saya harus kuliah, saya harus ngobrol sama Anda bisa japri. Seperti ini bagus sekali ya komunikasinya. Oh iya Pak. Kalau ada yang sudah punya ide dan mau dijapri, si Ima juga ngejapri saya karena tesisnya gitu, saya welcome gitu ya. Gitu. Kalau malu lewat grup ngejapri saya boleh gitu. Yang penting ketika Anda punya gagasan, itu nanti bisa saya respon ya. Itu kira-kira pesan saya. Silakan ditutup, Mas Akbar. Oh iya, iya. Kalau gitu, makasih Pak. Ya. Ini nanti rekamannya saya kirim personal WhatsApp Pak ya Pak. Loh. Di grup aja nanti. Oh iya, oke. Linknya aja ya. Biasanya saya unggah di YouTube gitu. Tapi kemudian di situ hanya unlisted lihat. Biasanya itu. Oh iya Pak, oke deh Pak. Ya. Ya. Oke Pak, kalau gitu saya bisa sambil jalan lah nanti. Ya Pak. Oke.